Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mem Santi dalam channel English 911. Masih dalam video pembelajaran bahasa Inggris tentunya. Namun sebelumnya jangan lupa di like dan diklik tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Pada video pembelajaran yang ketiga ini masih tentang materi Analytical Exposition Text. Kali ini Ibu akan fokus pada keterampilan menulis. Sebenarnya tata cara menulis sudah Ibu singgung di video sebelumnya. Namun berhubung karena keluar instruksi agar masing-masing materi dihubungkan dengan COVID-19, maka Ibu terpaksa membuat materi satu baru untuk kalian. Langsung saja ya, kita mulai. How to write analytical exposition text. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang teknik menulis. Yang sebenarnya teknik menulis itu sama dengan teks-teks yang lain. Yang membedakannya saja adalah fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasannya saja. Nah, Ibu akan mereview sedikit tentang 3 aspek tersebut. Untuk konsep dasar ini merupakan fungsi sosial, merujuk pada fungsi sosial, di mana ketika seseorang menulis teks analytical exposition, maka dia bermaksud untuk membujuk atau meyakinkan pembaca agar pembaca melakukan apa yang telah dia sarankan, mengikuti apa yang dia sarankan. Kemudian teks structure-nya sama, masih ada tesis, ada argumen, ada conclusion. Argumen itu ada 1, ada 2, atau lebih dari 2, tergantung dari sejauh mana materi dan bobot dari topik yang dibicarakan. Kemudian untuk conclusion itu adalah kesimpulan yang berisi penyataan ulang, mengulang kembali pernyataan dari tesis dan argumen secara ringkas, dan menyatakan di mana sih posisinya pada posisinya penulis. Oke, unsur kebahasaan pada umumnya semua teks analytical exposition itu ditulis dalam kalimat simple present, conditional sentence, menggunakan modal, dan menggunakan passive voice. Oke. Nah, di sini ada koherensi dan kohesi dalam paragraf. Apa ini? Nah, untuk membuat kalimat yang kalian tulis atau teks yang kalian tulis itu berkualitas, maka kalian harus mempertimbangkan koherensi dan kohesi dalam paragraf. Koherensi merupakan kepaduan makna. Apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, maka disebut koheren. Contohnya seperti apa? Nah, buku merupakan investasi masa depan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala seseorang. Dibanding media pembelajaran audiovisual, buku lebih mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak-anak, karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna. Radio adalah alat elektronik yang banyak didengar masyarakat. Namun demikian, minat dan kemampuan membaca tidak akan tumbuh secara otomatis, tapi harus melalui latihan dan pembiasaan. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses dan sarana yang kondusif. Nah, mulai dari kalimat pertama, kalian pasti melihat ada sesuatu yang janggal di sini. Oke, radio. Benar, radio adalah alat elektronik yang banyak didengar di masyarakat. Nah, ini aneh, kenapa? Karena dari awal kita membahas tentang buku. Nah, tiba-tiba ada kalimat membahas tentang radio. Maka ini tidak memenuhi unsur koherensinya, dan ini disebut tidak koheren. Seperti apa yang koheren itu? Ya, begini. Kalian tidak perlu menambahkan subjek topik pembicaraan yang lain. Jika ingin membahas buku, ya buku saja dibahas gitu. Jika ingin membahas tentang penjualan buku, ya penjualan buku saja. Jangan membahas tentang produksinya gitu. Jadi fokus pada satu topik. Nah, ini yang contoh dari koheren. Kemudian seperti apa yang kohesi? Nah, kohesi itu keterpaduan bentuk dengan penggunaan kata padu dan kata penghubung yang tepat. Contohnya,
Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,45%. Impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Swasembada pangan tercapai pada tahun 1984, pada tahun 85. Kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 93. Pada tahun 1994, neraca perdagangan beras kita tekor 400 ribu ton. Impor beras meningkat dan pada tahun 1997 mencapai 2,5 juta ton. Ini datar saja ya, kita lihat ada angka, ada persen, ada tahun. Nah, sepertinya flat saja dan tidak menarik sama sekali. Ini tidak kohesi. Lalu seperti apa yang kohesi? Nah, kalian lihat ada kata yang bergaris bawah dan cetak tebal, akibatnya sesudah, tetapi. Ini merupakan kata penghubung. Nah, mereka lah yang membuat paragraf ini jadi lebih bermakna. Nah, ini yang disebut dengan memenuhi unsur kohesi. Oke. Baik, sebelum kita mulai menulis teks kita, Ibu akan bantu kalian bagaimana cara untuk menulis ini. Ibu bimbing dari awal. Kita buat saja dulu ya konsep bahasa Indonesia agar kalian lebih gampang dan teks yang kalian tulis itu bisa terperhatikan koherensi dan kohesinya. Kemudian untuk judulnya nanti kalian pikirkan atau ya tentu saja itu hubungkan dengan COVID-19. Nah, lihat seperti ini ya. What is the current issue? Current issue itu topik kekinian. Ya, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Ini current issue dan isu yang akan kita kembangkan. Oke. Ibu mengambil judul pentingnya menjaga jarak. Ini adalah tesisnya. Tengah merebaknya wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, kita diwajibkan untuk melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial dimanapun kita berada. Aktivitas yang biasa dilakukan mulai dibatasi. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran di sekolah yang juga terkena dampaknya. Lalu kenapa jaga jarak ini harus dilakukan? Nah, ini ada 3 kalimat. Nah, kita amati. Pertama, melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial. Pada kalimat pertama, ini merupakan topik utama yang dibahas. Kemudian kalimat kedua itu ada kata dibatasi. Nah, dibatasi ini ada hubungannya dengan jaga jarak dan pembatasan sosial tadi. Kemudian ada lagi salah satu contohnya itu terkena dampaknya. Nah, dampaknya itu merujuk juga pada yang dibatasi tadi dan pembatasan sosial tadi. Jadi masing-masing kalimat itu ada hubungannya. Jadi terpenuhi unsur koherennya. Kita mencoba untuk mentranslate-nya. Pentingnya menjaga jarak, the importance of keeping physical distancing. Nah, in the midst, kenapa Ibu tulis in the midst? Kenapa bukan in the middle? Kalau in the middle itu secara fisik benda itu berada di tengah, di center. Tapi kalau in the midst ini sesuatu yang tidak bisa dihitung, tidak nampak, maka tulis in the midst. Merebaknya wabah COVID, yaitu COVID-19 outbreak happening today. We are obliged to keep physical distancing. Ini artinya yang telah Ibu tulis tadi. Kemudian and social distancing wherever we are. Some usual activities are also started to be restricted. One of the example is learning activities at school. Kalian bisa lihat sendiri ya. Transformasi bahasanya, aktivitas yang biasa dilakukan menjadi some usual activities. Ibu sudah pisahkan itu. Kemudian is also affected by this condition, terkena dampaknya juga. Nah, so why does the physical distancing have to be conducted? Nah, perhatikan kata yang dikasih kotak itu are also started to be restricted, is also affected, kemudian be conducted. Nah, kata-kata ini merupakan passive voice. Passive voice itu adalah kalimat pasif. Seperti yang kalian tahu, kalimat pasif itu contohnya misalnya kucing makan tikus. Kalau kalimat pasifnya tikus dimakan kucing, seperti itu. Oke, kita lanjut pada teks berikut. Paragraf berikut. Menurut asisten profesor. Nah, di sini ada 3 kalimat. Ibu highlight
jaga jarak atau pembatasan sosial ini. Nah, ini masih menunjukkan masih ada hubungan dengan paragraf sebelumnya. Kemudian ada lagi langkah jaga jarak. Kemudian ada lagi kontak sosial. Nah, paragraf kedua ini masih konsisten membahas tentang jaga jarak. Karena di situ penulis memperhatikan unsur koherensinya. Jadi antara makna paragraf pertama dengan paragraf kedua harus masih nyambung. Nah, kata menurut asisten profesor dan kemudian menurut perhitungannya, kalau dalam unsur bahasa itu disebut dengan stating experts opinion, menambahkan pendapat ahli atau pakar. Nah, di sini yang dilihat dari unsur bertanggung jawabnya. Ketika seseorang menyampaikan pendapat, maka dia harus menyampaikan data yang valid. Nah, salah satu aspek yang bisa dilihat kevalidan sebuah data itu ya berdasarkan hasil penelitian orang yang sudah ahli, informasi dari orang yang sudah ahli. Nah, ibu ada melingkar kata namun. Namun ini merupakan conjunction, kata penghubung. Sebenarnya masih ada kata penghubung lainnya di kalimat atau paragraf sebelumnya, cuman dalam kesempatan ini ibu ambil contoh namun. Kemudian ada di kurung kurawal ini paragraf mulai dari kata jika satu orang terinfeksi tidak melakukan langkah jarak tersebut, maka bisa menyebabkan 406 orang lainnya tertular pada hari ke-30. Nah, ini kalimat kedua menggunakan kata jika. Kemudian ada lagi kata jika dia mengurangi kontak sosial, maka jumlahnya menjadi 15. Nah, dua kalimat jika ini merupakan contoh dari conditional sentence atau if clause. Conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Seandainya, jikalau, itu maknanya. Kemudian kalau diartikan seperti ini, according to Professor Assistant in Medical Faculty of California University. Jadi kalian kalau membuat sebuah translate itu jika dia berhubungan dengan noun phrase, maka kalian balikkan katanya. Jika dalam bahasa Indonesia assistant professor, dalam bahasa Inggris menjadi profesor asisten. Universitas California maka menjadi California University. Nah, jaga jarak, keeping physical distancing or social distancing is very effective in suppressing the spread rate of coronavirus. Nah, kita lanjut. Kemudian, based on his calculation, if one infected do not do physical distancing, so it can cause other 406 people being infected on day 30. But if she or he reduces social contact of 50%, so the number will decrease into 15% at the same period. Nah, ini paragraf terakhir, paragraf conclusion yang mengulang kembali. Sebab itu setiap orang perlu menerapkan jaga jarak. Langkah ini dilakukan dengan mengurangi pergi keluar rumah, kecuali membeli bahan makanan atau memeriksakan diri ke rumah sakit jika memiliki gejala seperti orang yang terinfeksi virus corona tersebut. Sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi umum, menjaga jarak 2 meter dari orang lain jika berada di tempat umum, serta tidak bepergian keluar, bahkan ke luar negeri. Kepatuhan Anda akan membantu menyelamatkan banyak nyawa. Nah, ini kata oleh sebab itu. Ada lagi sebisa mungkin, ada lagi kecuali. Nah, ini contoh dari conjunction atau kata penghubung. Kemudian ada kata dilakukan, merupakan contoh dari passive voice tadi, kalimat pasif. Kemudian ada lagi kata jika, ada kata jika lagi, maka contoh dari kalimat conditional sentence atau if clause. Kemudian ada kata akan ini merupakan modal. Nah, di sini modal akan ini will. Dan kita nggak mesti harus menggunakan kata will saja dalam kalimat, karena kita menggunakan should, kadang kita menggunakan must, ought to, could, can, may, dan lain-lain. Ini yang merupakan kategori dari modal. Setiap orang perlu menerapkan jaga jarak. Nah, ini adalah contoh dari simple present. Benarnya ada contoh simple present yang lainnya di paragraf sebelumnya, cuman ibu ambil satu contoh ini saja untuk menghemat waktu. Kalian bisa cari sendiri mana yang terindikasi sebagai simple present. Oke. Begini cara mengartikannya. Therefore, everyone needs to implement physical distancing. This act is conducted by reducing going outside of the house, unless buying food or having medical check in hospital.
Kemudian, if having symptoms like one who is getting virus infection, as hard as possible, try not to use public transportation. Keep 2 meters away from others if you are in public place. Also, do not do any activity out of the town nor go abroad. Your obedience will save many lives. Nah, oke. Ini bagian yang penting sekali kalian perhatikan. Ini ada hubungannya dengan cara kalian mengerjakan tugas ini nanti. Ada 4 yang kalian harus lakukan. Pertama, kalian membuat draft dari analytical exposition text ini. Draft itu kalian buat dalam bahasa Indonesia. Ibu akan tunggu dalam bahasa Indonesia saja dulu. Ibu lihat apakah sudah benar teks yang kalian tulis secara bahasa Indonesianya. Nah, kemudian baru kalian translate. Dan di poin nomor 2, social functionnya kalian tulis di situ. Nah, seperti ini, Bu, lihat contohnya ya. Nah, ini draftnya yang kalian tulis. Kemudian social functionnya kalian tulis seperti ini. Untuk apa teks yang kalian buat itu? Kalian pengennya apa? Pembaca itu bagaimana? Nah, to persuade readers to keep physical and social distance in order to reduce coronavirus spread. Kemudian ketika mengemas teks struktur, kalian juga tulis seperti ini. Tentunya kalian bahasa Inggriskan dulu. Nah, kemudian kalian kelompokkan mana yang merupakan tesis, mana yang merupakan argumen, mana yang merupakan conclusion dengan menggunakan kurung kurawal, atau kalian buat pembedaan masing-masing paragraf. Kemudian language features. Nah, kalian tulis di situ apakah jika kalian menggunakan simple present, kalian beri contoh 1. Kemudian jika kalian menggunakan passive voice, kalian coba tuliskan apa kata-kata passive voice yang kalian tulis dalam teks kalian. Kemudian jika menggunakan if clause juga kalian tuliskan salah satu contohnya. Menggunakan conjunction, apa saja conjunctionnya. Kemudian jika menggunakan modal, apa saja modelnya. Oke. Ibu bantu agar kalian tercerahkan, mempunyai ilham untuk menulis. Ada beberapa topik yang bisa kalian angkat. Contohnya, Indonesia tidak harus melakukan lockdown. Nah, kalian cari sendiri dan kalian keluarkan sendiri pendapat kalian, apakah memang Indonesia tidak harus melakukan lockdown. Ya, kalau kalian setuju Indonesia melakukan lockdown, berarti kalian nggak menulisnya Indonesia tidak harus melakukan lockdown. Kalian tulis sesuai dengan passion kalian. Lockdown itu penting, belajar di rumah itu tidak penting, atau jika ada yang berbeda, belajar di rumah itu penting dalam masa kondisi coronavirus outbreak. Bekerja di rumah seharusnya tidak dilakukan, atau bekerja di rumah tidak seharusnya dilakukan. Tergantung kalian mau kemana. Pentingnya memakai masker, kemudian pentingnya memakai hand sanitizer, dan lain-lain. Jika kalian punya ide lain dari ini, boleh saja, itu akan lebih baik. Jika kalian mempunyai pendapat dan kalian belajar menyampaikan pendapat kalian di sini, kalian jangan lupa kalian untuk menambahkan khasanah dan kualitas teks atau tulisan kalian. Kalian harus perbanyak literasi, kalian harus perbanyak membaca. Baik, happy home learning. Semoga apa yang kalian tulis berhasil, dan ibu tunggu dalam waktu 2 minggu hasil tulisan kalian. Nah, jangan lupa tetap stay tune di channel ibu English 911. Tentunya diklik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di lain hari. Berharap agar musibah ini segera selesai. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.